Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajib ya Rabi'ah. Alhamdulillah. Kaifa haluka ya akhi? Jangan dimutkan. Taib. Kenapa sendiri nih? Mana pria-pria lainnya ini? Arabiah. Mana ini pasukan? Pasukan senjanya mana? Ya walad, takallam. Rabi'ah. Khalas. 12 IPA SZ1. Assalamualaikum Usama. Assalamualaikum Usama. Aina anta? أشعل فيديو يا ولد، أشعل فيديو. أنا أطلب منك أن تشعل فيديو. أيوة، أهلا، كيف حالك؟ هل استحممت خلاص؟ طيب الحمد لله. ربيعة أين هو؟ لماذا يغيب؟ أين فيديو هذا الرجل؟ خائف مني يا ولد. ربيعة، أين فيديو أنت؟ أين صورتك؟ أكمل. السلام عليكم. Mana ini wajah-wajah? Enggak duduk di kursi. Usama, enggak duduk di kursi. Duduk di kursi kayak Akmal ini, duduk di kursi. Duduk seakan-akan belajar hakiki. Rabi'ah, Naim. Baik. Ayo, jangan sambil tiduran. Mana Rabi'ah ini? Malu-malu tapi mau. Tahu. Aina sautuka ya Rabi'ah? Ma sami'na saut. Ma sami'na sautaka. Aywa, hakadha wadih. Tayyib, khalas. Ji'tum antum wa sanabda nahnu insyaallah ad-dars. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah Azza wa Jal, yang mana atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala kita dapat kembali melanjutkan pelajaran kita pada hari ini. Baik.
Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada istri beliau, para keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan sampai hari kiamat nanti. Naam. Alhamdulillah, kita akan kembali lanjutkan pelajaran fikih kita seperti biasanya tentang kitabun nikah. Sahih? Enak sambil makan itu sampaikan ke sini Rabi'ah. Jangan sendiri-sendiri. Jangan mansur ya. Mansur. Makan surang aja. Tentang apa pembahasan kita Rabi'ah? Aina sautuka ya Rabi'ah? Halo, apa pelajaran kita? Tentang apa? Di dalam kitabun nikah tentang apa? Tayyib, ahsanta. Adapun sekarang yang hukmu iqamatis salah. Nikah. Hah? Hukum menikahi wanita ahli kitab ya. Tayyib, isbir. Kita akan cari halaman berapanya di sini. Mana tentang nikah di sini? Halaman berapa? (291). Tayyib, perhatikan kitabnya. Kemarin kita bahas wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi karena sebab yang tidak boleh dinikahi selama-lamanya. Wanita yang tidak boleh dinikahi selama-lamanya itu ada 3 sebab ya. Ada 3 sebab. Apa-apa aja itu? Yang pertama, wanita yang tidak bisa dinikahi karena 3 sebab yaitu al-qarabah, al-musaharah karena pernikahan, ini karena kekerabatan, ada hubungan darah. Musaharah karena hubungan pernikahan. War-radha' ya, sesusuan itu yang akan kita bahas. Al-muharramatu bir-radha'. Tsalitsan al-muharramatu bir-radha'. Perhatikan kitabnya. Yuhramu bir-radha'i sab'u niswatin. Diharamkan karena sesusuan itu 7 wanita. 7 wanita. Dzakarul Qur'anul Karim minhunna itsnatain. Al-Qur'anul Karim hanya menyebutkan di antara 7 itu hanya 2 orang di antara mereka. Wa ulhiqatis sunnah bihinna khamsan. Wa alhaqatis sunnah bihinna khamsan. Kemudian ditambah lagi dalam hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam 5 lagi. Jadi 7. Perhatikan siapa-siapa saja mereka yang tidak boleh kita nikahi karena sesusuan dengan kita. Misalnya Rabi'ah sesusuan dengan seorang saudara dengan laki-laki lain, dengan
saudaranya, maka siapa-siapa saja yang haram bagi Rabi'ah untuk dinikahi. Atau Usamah misalnya, Usamah sama Rabi'ah satu susuan misalnya, misal ya, misal. Astagfirullah, kamu masih kecil nggak mikir ke sana, ya, masih kecil nggak mikir ke sana, mau bekas Usamah mau nggak, yang penting kamu ketika itu perlu itu ASI. Ketawa lagi. Kalau sekarang barulah jangan, bekas Usamah jangan. Tayyib, siapa-siapa saja mereka al-muharramat bil Qur'anil Karim, yang disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu al-ummu birradha', ibu yang menyusui, ibu yang menyusui antum, wahia al-mar'atul lati arda'atka, wanita yang telah menyusuimu, wa yulhaqu biha ummuha, dan dimasukkan juga yang semisalnya, yaitu ibunya ibu tersebut. Jadi nenek antum dari ibu yang menyusui antum. Jadi ibu ini punya orang tua, ibunya, maka ibunya itu juga haram. Wa ummiha, ibunya lagi nggak boleh, sampai atas nggak boleh. Itu siapa yang wanitanya sampai atas nggak boleh, nggak boleh dinikahi. Itu yang pertama. Yang kedua, al-ukhtu birradha', al-ukhtu birradha', saudari sesusuan, saudari sesusuan. Wahiyallati radha'at min ummika aw radha'ta min ummiha. Perhatikan, wahiyallati radha'at min ummika aw radha'ta min ummiha, yang mana wanita sesusuan ini adalah saudari sesusuan ini adalah saudari yang menyusui dari ibu kamu, ibu kandung kamu, atau sebaliknya kamu yang menyusui dari ibunya. Au radha'ta anta wahia min mar'atin wahidah. Perhatikan, ini yang ketiga. Atau saudari tersebut yang menyusui ke seorang wanita, yang mana antum juga menyusui ke wanita tersebut. Ya, misal ini misal. Jangan dianggap apa. Memang bisa terjadi. Misalnya Rabi'ah menyusui ke seorang wanita. Rabi'ah menyusui ke seorang wanita pembantunya, misal. Nah, kemudian ada wanita lain di Ulun Nuha ini yang menyusui dengan pembantu itu juga. Tapi Rabi'ah nggak kenal dengan wanita ini, beda keluarga. Maka wanita tersebut itu juga diharamkan untuk dinikahi karena wanita saudari sesusuan. Yang keempat, au radha'ta min zaujati abiha. Perhatikan, atau engkau menyusui, Usama atau Akmal atau Rabi'ah antara antum, menyusui dari istri bapak wanita tersebut. Istri bapak wanita tersebut. Au radha'at hiya min zaujati abika, atau wanita itu menyusui kepada istrinya bapak kamu. Nah, ini dia yang dimaksudkan dengan al-ukhtu birradha'. Ini jelaskan orangnya baik-baik, siapa saudari sesusuan itu, siapa-siapa saja. Yang pertama adalah wanita yang menyusui kepada ibumu, atau kamu menyusui kepada ibunya, atau kamu menyusui dengan wanita tersebut, saudari tersebut menyusui ke satu orang wanita, atau kamu menyusui kepada istrinya bapak wanita tersebut, bapak saudari tersebut, atau wanita tersebut yang menyusui kepada istrinya bapak kamu. Nah, paham ya? Ini yang diharamkan. Liqaulihi ta'ala wa ummahatukumul lati arda'nakum, dan ibu-ibu kalian yang telah menyusui kalian,
wa akhawatukum minar radha'ah, dan saudari-saudari kalian yang sesusuan. Ini disebutkan dalam Al-Qur'an dua orang ini haram untuk dinikahi. Adapun yang disebutkan di dalam hadis al-muharramat bi sunnatil mutahhara, yang disebutkan dalam hadis wanita-wanita sesusuan yang haram dinikahi adalah yang pertama bintul akhi minar radha'. Perhatikan, bintul akhi minar radha'. Siapa yang bisa menerjemahkan ini? Coba terjemahkan ini wahai Rabi'ah. Ada yang bisa menerjemahkan? Masyayikh di sini ada yang bisa menerjemahkan? Bintul akhi minar radha'. Mana ini masyayikh? Tayyib, betul. Anak perempuan yang bersaudara dari susuan, bisa difahami ini Usama? Anak perempuan dari saudara apa? Hah? Anak perempuan cemana ini? Bintul akhi minar radha'. Anak perempuan tadi apa tadi? Anak perempuan dari saudara laki-laki. Tayyib, anak perempuan dari saudara laki-laki yang sesusuan. Ahsanta. Ya, misalnya antum menyusui ke seorang wanita. Wanita ini punya anak laki-laki. Wanita ini punya anak laki-laki yang ternyata laki-laki ini sudah menikah dan ada anak perempuannya. Maka anak perempuannya tersebut, anak perempuan dari saudara sesusuannya, itu haram dinikahi. Taib. Iya, statusnya anak tersebut kalau dinasab keponakan. Faham? Kalau dinasab dia enggak sesusuan, anak abang antum, jauh atau enggak? Dekat, sama juga dengan ini. Dekat. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, anak perempuan dari saudari sesusuannya. Kalau tadi saudara laki-laki, ini saudari perempuannya punya anak perempuan, maka tidak boleh juga dinikahi. Ibaratnya kalau di dalam nasab, anak kakak antum, keponakan antum dari kakak antum, maka itu haram juga untuk dinikahi. Ya, haram dinikahi. Jelas kan? Yang ketiga, al-ammatu minar radha'. Bibi sesusuan, maksudnya apa? Ibu yang menyusui antum punya saudari. Saudarinya ini merupakan bibi antum, tidak boleh untuk dinikahi juga. Wahiyallati radha'at ma'a. Enggak. Yang ketiga ini adalah bibi sesusuan. Pahami ini yang ketiga. Bibi sesusuan. Siapa bibi sesusuan ini? Wahiyallati radha'at ma'a abika. Yang mana bibi sesusuan ini adalah wanita yang satu susuan sama ibumu, sama ayahmu. Jadi ayah antum punya saudari sesusuan. Maka saudari sesusuannya itu haram dinikahi. Faham ya? Tayyib. Yang keempat, al-khalah minar radha'. Al-khalah minar radha'. Ini sama juga bibi, maknanya akan tapi dari ibu.
Wa hiyallati rada'at ma'a ummika. Al-khala minar radha' adalah bibi sesusuan wanita yang dia adalah wanita yang menyusui satu susuan dengan ibumu. Satu susuan dengan ibumu. Satu susuan dengan ibumu. Kalau tadi wanita yang satu susuan dengan bapakmu, kalau ini satu susuan dengan ibumu. Haram untuk dinikahi. Yang kelima, yang terakhir, al-bintu minar radha'. Al-bintu minar radha', anak perempuan yang satu susuan. Saudara sesusuan. Siapa dia? Dia adalah wahiyallati radha'at min zaujatika, anak perempuan yang menyusui dari istrimu. Jadi ada anak perempuan orang, karena zaujah antum nantinya orangnya yang sangat salihah, baik, mau membantu, kemudian juga lagi berlimpah, maka dia mau memberikan susunya kepada anak tersebut. Menolong. Ya. Maka anak perempuan yang menyusui ke istrimu ini, anak orang lain, anak perempuan yang menyusui ke istrimu itu sudah haram untuk engkau nikahi. Fayakunur rajul aban laha minar radha'. Maka laki-laki itu menjadi bapaknya sesusuan. Laki-lakinya, antum yang punya istri, itu menjadi bapak sesusuan anak tersebut. Ya, itu lima tambahan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal dalilu tahrimi haula'in nisa minas sunnah. Dan dalil haramnya mereka semua dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha qalat, ibunda Aisyah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar radha'ata tuharrimu ma tuharrimul wiladah. Sesungguhnya susuan itu mengharamkan seperti mengharamkan senasab. Sesusuan diharamkan untuk dinikahi sebagaimana diharamkan untuk menikahi yang senasab. Seperti itu maknanya. Wadih? Taib. Jadi kalau ada saudara antum sesusuan, maka saudara sesusuan antum itu bagaikan sama kedudukannya dengan senasab dengan antum. Maka haram. Saudarinya itu haram untuk dinikahi, bibinya haram untuk dinikahi. Ya, sama. Wa hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anha qal, dan hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qal, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda fi binti Hamzah, tentang anak perempuan Hamzah radhiyallahu anha, anak perempuan Hamzah radhiyallahu anhuma, innaha la tahillu li, innaha ibnatu akhi minar radha'ah wa yahrumu minar radha'ah ma yahrumu minar rahim. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang anak perempuan Hamzah. Hamzah siapa? Siapa Rasul Hamzah? Paman Nabi. Hamzah paman Nabi. Anaknya anak paman. Anak paman itu apa statusnya dengan kita? Anak paman statusnya dengan kita apa? Tayyib, sepupu. Naam, anak paman dengan kita sepupu. Sepupu boleh enggak dinikahi? Ada yang bilang enggak boleh, Ustaz pukul kepalanya dulu. Ada yang bilang enggak boleh di sini. Sepupu boleh dinikahi. Maka jangan gampang-gampang aja jalan bareng dengan sepupu, duduk bareng dengan sepupu. Jangan gampang-gampang, ada jarak. Ini gampang-gampang. Kami sepupu Ustaz, boleh bonceng-boncengan. Kepalamu boleh. Ya. Boleh menolong sepupu tentu boleh, tapi harus adanya
syariat Islam di situ. Ketika dia sepupu, kita satu motor, kalau bisa ada pembatas baru boleh. Boleh, nggak ada yang larang, tapi ada pembatas. Jangan boncengnya pakai peluk, apalagi motornya motor Robiah tinggi kayak gitu. Peluknya apa itu? Peluk sepupuan atau apa itu? Na'udzubillah. Ini banyak orang salah di sini. Sepupu jadi bebas mau gimana pun. Bahkan kalau orang-orang luar sana sepupu dengan sepupu laki-lakinya bebas pakai celana pendek. Benar nggak Usama? Benar Usama? Benar atau enggak itu? Insya Allah apa? Kok jawabannya insya Allah sih? Insya Allah benar. Jadi nggak boleh. Perhatikan perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang anak pamannya yang statusnya sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah? Innaha la tahilluli. Sesungguhnya anak perempuan pamanku Hamzah itu nggak halal bagiku. Kenapa? Innaha ibnatu akhi minar radha'ah. Karena wanita tersebut adalah anak saudaraku sesusuan. Ya, ibnatu akhi, anak saudaraku sesusuan. Anak saudaraku sesusuan. Apa? Jatuhnya mahram. Jatuhnya mahram. Misalnya ada sepupu satu susuan, maka mahram kita. Maka seperti Rasulullah ini, innaha ibnatu akhi minar radha'ah. Wanita itu adalah anak dari saudara yang satu susuan denganku. Anak dari saudara yang satu susuan denganku. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam satu susuan dengan saudaranya, ibnatu akhi minar radha'ah, saudara yang sesusuan dengan Rasulullah. Misalnya, ulang, saudara. Ya, jangan rebutan bicaranya, satu-satu. Jangan rebutan bicaranya. Iya, enggak sedarah. Iya. Kemudian dia menyusui kepada ibumu. Ya. Ya, jadi dia haram untuk dinikahi karena sesusuan dengan antum wanita itu. Siapapun dia yang datang menyusui ke ibu antum, siapapun orangnya wanita datang ke disusui oleh ibu antum, maka dia jadi saudara sesusuan ataupun saudari sesusuan. Siapapun dia. Apa Rabi'ah pertanyaannya? Jadi hakikatnya antara Rasulullah dengan anak Hamzah, anak perempuan Hamzah itu boleh menikah. Namun Nabi tegaskan bahwa tidak halal bagi Rasulullah untuk menikahinya. Karena apa? Karena dia merupakan anak perempuan dari saudara sesusuannya dengan Rasulullah. Ya. Lalu ditegaskan lagi oleh Rasulullah, wa yahrumu minar radha'ah ma yahrumu minar rahim. Dan haram bagi seorang untuk menikahi saudara sesusuannya seperti haram dia menikahi saudara serahimnya. Ya. Tayyib.
Bersenang-senang dengan sepupu cewek enak kata Ammar Ustaz. La haula wala quwata illa billah. Itu liar sekali pikirannya. Astaghfirullah. Ammar Damanik ahli Dunrat. Itu nama apa itu? Nama baik-baik dibuat orang tua, ahli Dunrat. Ahli dunia akhirat maksudnya. Insyaallah. Amin ya Rabb. Jangan Ammar, jangan dibayangi. Apa ini? Tulis-tulis bersenang-senang dengan sepupu cewek enak kata Ammar Ustaz. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Nanti anak antum digitukan sama orang apa? Senang juga antum. Anak antum digitukan orang, digitukan sepupu apa? Keponakan antum, anak Ammar enak Ustaz. La haula wala quwata illa billah. Janganlah. Kata Ammar, hari itu boleh jalan-jalan sama saudari sepupu Tad. Apa sih? Ammar itu udah sakit dia. Dia udah harus nikah tapi nggak mau nikah. Mending gentleman sama orang tua bilang, ya saya sudah nggak tahan mau nikah. Selesai, nggak ada masalah. Nah, itulah orang-orang yang haram kita nikahi selama-lamanya ya. Haram kita nikahi selama-lamanya. Muharramatu al-muharramat ta'bidan yang kita bahas ini. Yang diharamkan selama-lamanya. Haram untuk dinikahi. Nanti berikutnya yang akan kita bahas adalah yang diharamkan berjangka waktu, ada masanya sampai batas masa tersebut saja. Setelahnya boleh kita nikahi. Itu ada nanti orang-orangnya yang akan kita bahas. Ya, semoga bisa bermanfaat. Ya Ammar, jadilah laki-laki yang gentleman. Kalau memang sudah nggak tahan nikah, ada yang salah di situ. Ya, jadi laki-laki yang gentleman. Jangan dengan sepupu semena-mena. Na'udzubillah. Astagfirullah. 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 Hanya istighfar. Istighfar Ammar. Ya. Jangan. Nanti anak antum ada sepupuannya nanti kayak gitu, dia ngomong kayak mana? Hah? Antum suka digitukan anak antum? La haula wala quwata illa billah. Haram ya Ammar. Ittaqillah. Antum kelak akan punya keturunan juga. Jadi nggak boleh antum dengan diri antum semena-mena atau Abdullah sama saja siapapun di sini dengan sepupuannya. Jangan. Kita jaga sepupuan kita karena dia saudara kita. Kalau bisa ada yang mau mendekatinya kita larang. Bukan karena kita yang sudah duluan, enggak. Cop duluan ini punya saya. Jangan, bukan seperti itu. Kalau memang duluan maka silakan dinikahi langsung. Jangan lupa undang kami Mar. Ammar lulus sekolah langsung nikah Ustad. Ammar yang kena semua. Belum cukup dana mungkin Ustad si Ammar. Apa tunggu dana? Tayyib. Ya, itu pelajaran penting bahwa ada wanita-wanita yang haram untuk dinikahi, maka jangan salah pilih wanita. Nanti yang dipilih sudah terlanjur cinta Ustad, biarlah cinta kami cinta terlarang. Yang penting kami saling mencintai. Jangan seperti itu. Naif sekali laki-laki yang kayak gitu tuh. Bahaya. Kalau wanita-wanita yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla itu biasanya ada efeknya, baik di dunia dan tentu di akhirat ada efeknya. Di dunia, wallahu taala alam apakah ini benar? Ya mana efeknya bisa berbuntut ke anaknya. Anaknya misalnya kurang akalnya, IQ-nya misalnya agak idiot. Na'udzubillah. Itu biasanya berimbas ke situ biasanya. Berefek ke situ. Tapi untuk wanita-wanita yang dihalalkan, maka insya Allah tidak ada efeknya. Illa ma qaddar Allah, kecuali kalau Allah takdirkan. Semoga kita tidak mendapatkan yang seperti itu. Ya, tayyib. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kalau ada yang mau bertanya boleh tanya langsung ke
ke WhatsApp. Kalau tidak, ya tidak masalah. Yang penting siapa-siapa saja yang diharamkan itu jelas orangnya, sudah kita terjemahkan dan artikan. Kalau belum menerjemahkan, belum ditulis di buku, silahkan terjemahkan sendiri, semoga tidak salah terjemahannya, atau silahkan dengarkan lagi rekaman yang ada. Wallahu taala alam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.